Di antara konsekuensi materialisme yang kita jumpai adalah orang lebih memperhatikan penampilan daripada apa yang ada di dalam hatinya. Surga kecil pada kehidupan kita harus paham posisinya di mana, supaya ketika kita meletakkan mapping menuju kepada surga kecil yang kita butuhkan, karena itu merupakan syarat untuk mendapatkan surga besar pada kehidupan di akhirat, maka kita harus paham letaknya itu ada di dalam hati manusia. Dia tidak terletak kepada material, yang artinya kalau antum mendapatkan, maka berikan manfaatnya di jalan Allah. Kalau antum tidak mendapatkan, bukan berarti antum tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena memang sejatinya itu ada di dalam masalah hati. Karena Islam tahu bahwasanya di dalam hati apabila sudah merasakan arti surga, maka tidak akan pernah membahayakan ujian apapun. Ketika yang menghadapi ujian itu adalah pemilik surga di dalam hidupnya, tidak akan membahayakan itu. Kajian kita akan berikan judul. Kajian ini merupakan sebuah nasihat. Nasihat yang sebenarnya sangat kita butuhkan. Hati ini berhajat kepada nasihat sebagaimana hati itu sangat berkebutuhan kepada tetesan air hujan. Kita tentunya paham, bahagianya tanah itu sederhana. Bahagianya tanah bukan ketika tumbuh di atasnya pohon yang berbuah. Tapi bahagianya tanah itu dimulai ketika tetesan air hujan yang membasahi permukaannya, lalu menimbulkan aroma sensasi bau yang tiada tara. Itulah butuhnya hati kepada tetesan hujan. Kita ini dengan hati kita, maka diibaratkan oleh para ulama, Imam Ibnu Qayyim mengatakan hati manusia itu ya tanah. Makanya Rasulullah mengibaratkan bahwasanya ilmu sebagaimana tetesan hujan. Semakin banyak kita mampu menampung dengan tetesan hujan yang turun, semakin besar akan banyak kebaikan yang mengalir dalam kehidupan kita. Ilmu itu hujan, membasahi yang kering, menghidupkan yang mati. Dan kita pingin, kalau ada di antara kita yang sedang kering hatinya, semoga kita menjadi basah dengan tetesan ilmu yang disampaikan Allah. Kalau hati kita ada yang mati, semoga matinya hati dan jiwa kita hidup kembali dengan adanya tetesan ilmu yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Nasihatnya Allah tidak ada tendensi apapun kecuali kebaikan. Nasihatnya Allah tidak bermaksud apapun kecuali melahirkan kemaslahatan kita dalam kehidupan. Kita akan mempelajari sebuah tema. Tema kita pada kesempatan hari ini untuk menjadi nasihat bagi kami dan nasihat untuk kita. Tolong ditampilkan. Kita akan membicarakan tentang surga kecil sebelum surga besar. Sadar atau tidak, kita harus paham, kita harus mengerti. Kalau kita sering mendengar kata surga dan surga itu menjadi harapan kita supaya kita mendapatkan surga pada kehidupan kelak di akhirat, kadang-kadang fokusnya kita dan konsentrasi kita hanya tertuju kepada surga di akhirat. Tetapi kita lupa bahwasanya pada kehidupan di dunia itu ada surga kecil. Kalau boleh saya mengatakan, surga kecil dengan S kecil, surga besar dengan huruf kapital besar. Banyak di antara kita yang suka mengatakan, saya tidak apa-apa, tidak mendapatkan kenikmatan hidup selama saya mendapatkan nanti kenikmatan di surga. Perkataan itu tidaklah salah, tapi juga tidak benar 100%. Karena memang pada dasarnya Allah itu pada kehidupan ini ternyata melalui penjelasan para ulama, Allah ketika menciptakan surga besar, Allah itu menciptakan surga kecil pada kehidupan di dunia. Dan sesungguhnya surga kecil itu nyata, bukan sesuatu yang sifatnya utopis, bukan sesuatu yang sifatnya fata morgana, tetapi betul-betul ada pada kehidupan. Mari kita merenungkan perkataan dari seorang guru besar, gurunya para ulama. Salah satunya gurunya Imam Ahmad bin Hambal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Geser. Di dalam perkataan beliau mengatakan inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha fil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini terdapat surga mungil, surga kecil. Karena Allah itu Maha Pengasih. Konsekuensi di antara Maha Pengasihnya Allah ketika kita menyebut Allah itu Ar-Rahman, Allah itu menyebut dirinya dengan kata Ar-Rahim. Tidak mungkin Allah itu tidak menyediakan sesuatu yang nikmat pada kehidupan di dunia. Walaupun kita sepakat dunia itu ujian, tapi sejatinya
Walaupun di dunia ini terdapat warna hitam, terdapat kesulitan dan kesukaran, tapi sejatinya di dunia ini terdapat surga kecil. Dan itu pasti ada. Itu sifat rahmannya Allah pada kehidupan setiap makhluknya. Bukankah kita kalau naik pesawat, kalau kelas kita eksekutif, bisnis, maka kita akan memasuki satu ruangan, lounge, yang sangat berkelas sesuai dengan kelas kita. Garuda, kalau kita akan memasuki bisnis kelas, kita akan diarahkan ke lounge. Lounge kita sesuai dengan kelas kita. Maaf ya, kalau kelasnya kita bukan ekonomi. Mungkin kita akan melipir di pinggir-pinggir jalan bandara untuk mendapatkan istirahat dari capeknya berdiri. Tapi kalau kelas kita ekonomi, tapi kelas kita kalau bisnis, pasti kita akan mendapatkan fasilitas. Bahkan sebelum kita naik ke kelas bisnis. Koper kita akan dibawakan, seluruh paspor kita akan dibantu. Kita tidak perlu melewati imigrasi yang panjang. Kita akan mendapatkan akses. Kenapa? Karena kita mendapatkan tiket kita adalah tiket bisnis. Itulah kias yang adna, itu kias analogi yang sederhana. Di dunia itu pasti ada surga sebelum Allah memberikan kepadanya surga di akhirat. Makanya akhirnya Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan kepada kita, inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha lam yadkhuluha fil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapapun yang mereka tidak memasuki surga kecil pada kehidupan di dunia, dia itu sulit akan membayangkan dirinya mendapatkan surga besar. Kenapa? Syarat surga besar itu adalah bagaimana kita pada kehidupan kita yang singkat, sepenggal episode waktu yang cepat berlalu. Kita kalau mendapatkan surga kecil pasti akan mendapatkan surga besar. Ini yang menjadi perhatian kita. Karena ternyata kita terkadang fokusnya kita ketika kita memahami tentang masalah ini, kita akhirnya lupa, oh ternyata di dunia itu ada surga kecil. Makanya akhirnya kita menjumpai kenikmatan-kenikmatan hidup yang diperlihatkan sama orang solih di dalam kehidupan mereka. Dan itu bukan sesuatu yang sifatnya fiktif, tapi sesuatu yang sifatnya nyata. Maka sesungguhnya sampai ada seorang ucapan dari seorang raja besar yang meninggalkan kerajaannya lalu akhirnya hidup sederhana, yang bernama Ibrahim bin Adham. Ketika Ibrahim bin Adham itu mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ma'alaina minan na'im lajaluduna bisuyuf. Kalaulah para raja dan para pangerannya mengetahui ketentraman hati kami di dalam menikmati perjalanan hidup kami, tentulah para raja dan seluruh bala tentaranya akan dipersiapkan. Mereka menyergap kami, menyerang kami dan merampas apa yang kami rasakan di dalam hati. Dan itu ada. Kadang-kadang kita harus melihat jauh kepada kehidupan orang solih sebelum kita lahir. Kenapa? Walaupun mereka telah terkubur, tapi kisah mereka itu menghidupkan hati. Itu yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Makanya akhirnya ketika kita paham ada S kecil ketika menyebutkan kata surga di dunia dan ada S besar pada konteks ketika kita menyebutkan surga di akhirat, itulah yang menjadikan kita paham. Fokusnya kita sebelum kita bercita-cita untuk mendapatkan surga besar. Pertanyaannya adalah seberapa besar kita sudah membangun surga kecil pada kehidupan di dunia sebelum kita bertemu dengan alam barzakh. Pertanyaan kita, surga kecil itu ada di mana? Next. Disinilah kita akhirnya mendapati bahwasanya para ulama mengatakan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, salah satunya dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Surga mungil itu letaknya bukan pada material serta finansial. Walaupun material dan finansial tetap kita butuhkan menjadi jembatan kita di akhirat. Karena sesungguhnya proyek-proyek dakwah tetap membutuhkan material dan finansial. Dari kalangan orang solih ketika menggenggam harta dan memberikan finansialnya untuk proyek kalimat Allah. Tapi memang surga kecil letaknya bukan di material dan finansial. Tetapi sejatinya sesungguhnya surga kecil itu bertahta di dalam hati manusia. Maka siapapun yang gagal melihat hatinya justru akan berantakan. Dan kita hidup pada zaman ketika materialisme begitu luar biasa. Di antara konsekuensi materialisme yang kita jumpai adalah orang lebih memperhatikan penampilan daripada apa yang ada di dalam hatinya. Surga kecil
pada kehidupan, kita harus paham posisinya di mana. Supaya ketika kita meletakkan mapping menuju kepada surga kecil yang kita butuhkan, karena itu merupakan syarat untuk mendapatkan surga besar pada kehidupan di akhirat, maka kita harus paham letaknya itu ada di dalam hati manusia. Dia tidak terletak kepada material, yang artinya kalau antum mendapatkan, maka berikan manfaatnya di jalan Allah. Kalau antum tidak mendapatkan, bukan berarti antum tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena memang sejatinya itu ada di dalam masalah hati. Makanya akhirnya kita jumpai, kenapa agama ini selalu berbicara tentang masalah hati, selalu ribet masalah hati, dan selalu membicarakan tentang masalah hati dan penampilan jiwa kita. Setiap waktunya dan begitu banyak bertebaran di dalam Al-Quran, karena Islam tahu bahwasanya di dalam hati apabila sudah merasakan arti surga, maka tidak akan pernah membahayakan ujian apapun. Ketika yang menghadapi ujian itu adalah pemilik surga di dalam hidupnya, tidak akan membahayakan itu. Tidak akan membahayakan kesulitan yang dia hadapi ketika seseorang sudah mendapatkan surga kecil pada kehidupan di dunianya, sebelum berjumpa dengan surga besar, karena kesulitan itu akan berat dirasakan sama orang yang tidak merasakan surga pada hatinya. Dan ini kata para ulama, banyak orang yang mereka itu tidak mendapatkan surga kecil sampai dia mati pun tidak pernah menyadari kalau dirinya tidak pernah mendapatkan surga kecil. Dan itu musibah.